Jam setengah 10 malam, ini adalah puncak keramaian di rumah makan Taman Selera. Wah, seru banget ya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Jadi pada kesempatan hari ini aku akan kembali ke rumah di Malang. Tapi nggak langsung ke Malang karena aku mau mencoba salah satu unit terbarunya dari Sinar Jaya. Nggak terbaru juga sih, udah lumayan lama ya. Pada saat bus ini rilis dari karoserinya, yaitu karoseri New Armada, aku sempat review, bahkan aku sempat mencoba test drive bus ini. Ya, ini adalah bus miliknya PO Sinar Jaya yang sudah jalan paten ya, dari Jakarta Terminal Kalideres ini startnya dan finishnya di Terminal Bunder Gresik, Jawa Timur. Jadi nanti rutenya itu dari Jakarta ke Surabaya dan finish di Terminal Gresik atau Terminal Bunder Gresik. Dan siang hari ini aku sudah berada di Terminal Kalideres. Di belakangku sekarang ini ada salah satu bus Arimbi. Ini tadi pas baru masuk di Terminal Kalideres, ini aku sempat nggak bisa berpaling dari bus ini. Ini bus bagus banget loh. Ini adalah dengan body jetliner. Buat teman-teman yang udah ikutin Mas Arkan lumayan lama ya, tahu banget kalau aku tuh seneng banget dengan body bus Rayu Sentosa jetliner ini. Ini salah satu body bus favorit lah. Jadi kalau busnya Arimbi yang tujuan ke Bandung ya, itu emang busnya mungkin hampir semuanya itu kondisinya mulus-mulus banget. Jadi dari Kalideres ke Bandung, pokoknya trayek Bandung ya, bus Arimbi itu bagus-bagus banget. Aku juga udah naik 2 kali ya, Arimbi dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Bandung, waktu itu naik yang salah satu unit terbarunya. Oke, jadi sekarang baru jam setengah 2 siang teman-teman. Jadi bus yang kita naikin itu berangkatnya jam 4:15, jadi masih ada waktu 2 jam setengah lagi. Kenapa aku buru-buru banget ke Terminal Kalideres? Karena jam 2 ini aku ada meeting, ada Zoom meeting. Jadi daripada aku gedabah-gedubuk ya, jadi aku ke terminal aja, Zoom meetingnya di sini aja, cari tempat yang agak kosong. Dan nanti kita berangkat jam 4:15, 16:15. Terus untuk Terminal Kalideres kondisinya masih seperti ini ya. Masih lumayan rame kondisinya dan masih ada beberapa bus pariwisata. Mungkin itu adalah bus bantuan arus balik dari Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, atau dari Sumatera ya, masih terparkir di Terminal Kalideres. Dan di Terminal Kalideres ini untuk pembelian tiketnya itu sudah bagus banget tempatnya teman-teman. Jadi Terminal Kalideres ini untuk loketnya itu sudah direvitalisasi, jadi sudah bagus banget dan sudah nyaman walaupun tidak ada ruang AC-nya sepertinya di sini ya. Jadi ya untuk nunggunya masih kepanasan. Jadi ya sabar-sabarlah kalau naik dari Terminal Kalideres. Kalau bisa datangnya itu deket-deket dari jam keberangkatannya aja, jadi tidak menunggu terlalu lama di Terminal Kalideres gitu teman-teman. Terus untuk parkiran dari bus Sinar Jaya itu ada parkirannya sendiri, jadi semua bus Sinar Jaya ngumpul di tempat itu. Dan tadi aku lihat ada 4 atau 5 bus Sinar Jaya yang ada di parkirannya. Oke, jadi lihat ya, sekarang baru jam 13:43, jadi masih lama sekali. Tapi ini aku mau cari tempat di mana ya yang enak buat melakukan Zoom meeting. Enaknya sih di dalam bis ya. Cuma kan nggak boleh ya. Ini bisa nyala nih Transjakarta nih. Boleh nggak sih kita masuk ke dalam? Numpang ngadem gitu.
Oke teman-teman, sekarang jam 3 sore ya, jam 15.00. Ini baru aja selesai Zoom meeting dan sekarang aku sudah kembali ke tempat parkirannya bus Sinarjaya dan saat ini sudah standby 6 bus sekarang nih. Banyak juga ya yang start dari terminal Kalideres ini dan ayo kita lihat sedikit bus yang akan kita naiki dari Kalideres menuju ke Surabaya Gresik. Ini dia busnya teman-teman. Nah, sebenarnya kondisinya aku udah perhatiin ya, tadi aku udah muterin. Kondisinya masih sama seperti waktu pertama kali keluar dari karoseri New Armada. Bedanya adalah di wheel dopnya. Waktu itu dari New Armada itu ada wheel dopnya, cuman ini sepertinya dicopot. Kenapa banyak perusahaan bus yang mencopot wheel dop dari karoseri? Nomor satu alasannya adalah supaya lebih gampang maintenance-nya atau lebih praktis lah ya, karena kalau ada wheel dopnya itu untuk membuka atau untuk mengecek tekanan bannya itu kan harus dibuka dulu wheel dopnya, jadi itu agak memakan waktu, jadi nggak sat-set gitu ya. Makanya kebanyakan bus-bus itu ketika diberikan wheel dop dari karoseri biasanya pas sudah beroperasi wheel dopnya tuh dilepas karena biar lebih praktis ketika melakukan pengecekan tekanan ban atau tekanan udara dari si bannya gitu. Makanya ya sama seperti ini dicopot untuk wheel dopnya gitu, jadi seperti ini di semua rodanya gitu teman-teman ya. Seperti tadi aku bilang, ini kondisinya masih sama seperti waktu itu keluar dari karoseri New Armada. Ini kita naik yang nomor 3RF. Waktu itu aku nyetir bus Sinarjaya yang ini yang nomornya 4RF, adiknya ini. Tuh, bagian depannya masih sama persis, nggak ada yang berubah. Yang berubah ya di sini ada logo ininya, tuh ya. Terus di bagian atasnya ada trayeknya Jakarta, Surabaya, Gresik. Sisanya masih sama seperti waktu pertama kali keluar dari karoseri New Armada. Jadi buat teman-teman yang mau nonton review detail dari bus ini, silakan nonton di video yang ini. Itu aku membahas detail bus yang akan kita naiki waktu pertama kali keluar dari karoseri New Armada. Oke, jadi sekarang baru jam 15:10 ternyata ya. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi. Ini busnya diberangkatkan ke jam 16:15. Masih lama teman-teman. Kita mau ngapain ya? Ternyata bus-bus ini Metro Trans yang ada di belakangku ini ke Soekarno-Hatta loh teman-teman. Tuh, SH1 kodenya. SH1 Kalideres Soekarno-Hatta. Ini karena masih 1 jam, apa kita cobain aja ya naik bus ini Metro Trans ke Soekarno-Hatta. Cobain yuk. Ya, tadinya aku mau cobain ikut ini Metro Trans SH1, tapi setelah aku lihat rutenya, ini teman-teman bisa lihat rutenya ya, itu dia lewat belakang bandara sini, lewat Jalan Peta Utara. Dan kalau sore-sore gini di daerah situ macet banget sih, jadi nggak mungkin dalam waktu 1 jam kita bisa PP dari Kalideres ke Soekarno-Hatta. Ini dia finishnya di stasiun KA Bandara gitu teman-teman. Ini aku baru tahu nih ada ya Kalideres ke Soekarno-Hatta, luar biasa loh. Kapan-kapan kita coba deh naik ini. Jam 15:45 ya, jam 4 kurang 15 menit. Ini sebentar lagi bus yang kita naiki akan segera masuk ke tempat keberangkatannya. Tadi yang sebelahnya itu yang Sweet Family juga sudah masuk ke tempat keberangkatannya. Jadi yuk, sekarang kita ke tempat keberangkatan sekaligus loketnya karena kita mau tukar tiket dulu. Kemarin aku melakukan pemesanannya via Traveloka. Di Traveloka itu harga tiketnya 370.500 dari Kalideres menuju ke Terminal Bunder Gresik, Jawa Timur. Nah, jadi dari sana, itu tadi tempat parkirnya bus Sinarjaya, kita menuju ke tempat keberangkatannya. Nah, ini. Nah, seperti inilah ya Terminal Kalideres kalau sore hari. Agak ramai.
Apalagi ini masih dalam suasana arus balik. Ini Transjakarta di sebelah sini. Nah ini tempat keberangkatan bus yang jauh ya. Itu di sebelah sini. Tuh ada Tiara Mas. Bagus loh ini bisnya. Terus ada Sinar Jaya juga. Yo itu Sinar Jaya yang baru. Ini ada Dewantara Ayu. Ini ke mana? Pemalang apa Kalongan ini ya? Garasinya sih di Tegal ya ini. Nah ini. Nah, tempat keberangkatannya Terminal Kalideres. Banyak bendera-bendera ya. Persiapan 17 Agustus apa ya? Ada Krui Putra, Almira. Pariwisatanya ditutup. Ternyata kalau Sinar Jaya itu dia punya tempat sendiri, tidak bergabung dengan yang lainnya. Nah, untuk Sinar Jaya perwakilannya tuh ada di belakangku nih. Nah, ini bus yang tadi parkirnya di sebelah bus yang kita naikin nih, dia udah berangkat menuju ke Jogja via Temanggung. Oke, jadi kita sudah tukar tiketnya dan seperti inilah tiket fisik dari Sinar Jaya. Nah, ini ada kelas eksekutif Lekres namanya Arkan, berangkat jam 16.15, ada nomor polisinya, ada nomor kursinya, harganya 380.000. Padahal di Traveloka itu aku bayar 370.000. Ternyata lebih mahal ya aslinya ya. Belakangnya ada barcode untuk scan makan nanti ya, dan kita juga diberikan air mineral merek Teta gitu teman-teman, sudah termasuk di harga tiket. Jadi untuk kantor perwakilannya yang di Kalideres tuh ada di sebelah sini ya. Tuh ada nomornya, bisa teman-teman hubungi kalau mau naik bus Sinar Jaya dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Jam 15:59 menit ya, 15 menit sebelum keberangkatan ini sudah masuk ke tempat ininya nih, depan perwakilannya, dan wow, ada Epastar Volvo B11R. Waduh, aku belum kesampaian nih naik bus ini. Epastar Volvo, dia ke ini ya, dari mana namanya? Dari Bekasi ke Sekayu ini ya. Aku nih nggak tahu ini apa ngincernya gimana biar dapat yang Volvo. Aduh, bagus banget. Terakhir aku naik Epastar itu yang Scania ya. Kalau yang Volvo belum pernah. Ya kapan-kapan deh kita cobain. Oke, karena ini sudah masuk di sini busnya, jadi kita langsung ke dalam bisnya aja yuk. Mumpung masih kosong dan lihat, langsung disambut dengan karpet yang mewah. Nih Pak. Monggo. Iya, jadi aku sudah duduk di kursiku. Ini kursi nomor 1, jadi paling depan ya. Ini enak banget, posisi kakinya tuh luas banget teman-teman. Dan ini ada legressnya tuh ya. Ini aku senang banget sama Sinar Jaya karena dia khas banget, di bagian tengahnya tuh bludru. Jadi ya benar-benar Sinar Jaya banget lah. Terus ini kursinya di sebelah kanan dan kirinya ada armrestnya seperti ini. By the way, kursinya buatan Rimba Kencana. Yang mana nih di bagian atasnya juga ada ininya nih, bisa dicopot. Nah gitu. Khas banget Sinar Jaya ya. Terus juga kita sudah diberikan bantal. Bantalnya seperti ini, dan juga ada selimut yang senada warnanya. Kemudian di bagian depan ini ada skatnya teman-teman, dan juga di skatnya ini ada 2 buah TV di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kemudian kalau kita lihat ke bagian atas, ini kita mendapatkan 4 louver AC. Maksudnya ada 4 lubang AC, 2 louver AC di bagian depan dan juga di bagian atas kepala kita. Jadi wow, kalau di duduk bagian depan ini kita enak ya, dapat 2 louver AC. Ini ada lampunya juga. Total lampunya ada 4 ya. Tuh. Ya, ini juga bisa dinyalain. Tuh, kita dapat 2 kayak ginian kalau duduk paling depan. Mantep banget. Terus juga di bagian bawahnya ini ada kacanya nih. Tuh. Ini sebenarnya kacanya bisa buat inian blind spot ya kalau tidak ada skatnya. Dan juga di sini tidak ada selendangnya yang menghalangi pandangan kita, jadi pandangannya enak banget. Terus juga kalau kita lihat di bagian bawahnya sampai dindingnya ini mewah sekali loh. Ini terlalu mewah sih buat eksekutif kelas ya kalau menurutku. Terus di bagian atasnya ada
CCTV. Jadi di bus ini ada beberapa CCTV yang bisa mengamankan kita di bagian dalam. Terus juga di atasnya ini ada kompartemen penyimpanan atau bagasi. Tapi seperti biasa aku tidak taruh barang di atas. Terus ada toilet di bagian belakang. Di kompartemen atasnya juga ada chargerannya lagi tuh. Ada 2 buah USB slot. Jadi di bus ini ada banyak sekali colokan untuk kita ngecharge handphone. Ingat ya, hanya untuk ngecharge handphone. Jangan untuk ngecas laptop maupun power bank. Dan untuk view-nya seperti ini. Jadi view-nya ini enak sekali walaupun ada skatnya, tapi kita masih bisa mendapatkan view yang enak ke bagian depannya. Jam 16:15, tepat sekali ya, on time sekali berangkatnya. Ini kita sudah mulai bergerak dari perwakilannya Sinar Jaya di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Dan perkiraan waktu perjalanannya itu adalah 12 jam 15 menit teman-teman, menurut Traveloka. Jadi ini kenapa hordengnya gini ya, nggak ada ininya loh, cetekannya gitu. Jadi dia lari-lari ini hordengnya atau tirainya. Nah ini makin sore di Terminal Kalideres ini makin rame nih aku rasa nih. Tuh teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri tuh penumpang-penumpangnya. Ini juga ada bus Sinar Jaya. Kalau yang di sebelah sini nih biasanya nurunin penumpang teman-teman. Kalau naikin penumpang di tempat tadi tuh di perwakilannya. Nah itu ada Gapuraning Rahayu. Jadi kalau di sini tuh kayak makin sore makin banyak ini aktivitasnya. Ini Almira yang tadi tuh Gapuraning Rahayu dia parkir mundur ya sepertinya gitu. Jadi dia mau diberangkatkan tuh si Gapuraning Rahayu. Pintu keluar Terminal Kalideres seperti ini. Jadi seperti biasa di pintu keluar ini juga suka masih ada yang ngetem atau nungguin penumpang, terutama angkot-angkot ya teman-teman bisa lihat tuh di bagian depan. Ada angkot yang berhenti di pintu keluarnya. Selain nungguin lampu merah, mereka juga nungguin penumpang. Jam 16:41 menit ini kita masuk di Terminal Grogol. Jadi ini adalah pemberhentian pertama kita setelah Terminal Kalideres ya. Dan ini ada beberapa bus yang sudah terparkir di sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sinar Jaya sama seperti yang aku naikin dan teman-teman domisilinya di tengah-tengah kota Jakarta bisa ke sini nih. Tuh, ini adalah terminal andalannya warga Jakbar dan Jakpus ya. Karena posisinya paling tengah dari kota Jakarta lah, paling dekat dengan Jakarta Pusat ya, inilah terminalnya, Terminal Grogol. Sampai di Terminal Tanjung Priok ini seperti biasa aku beli somai langganan. Ini sambil buat ganjal perut ya. Ini dia somainya, ya lumayan lah ya buat ngeganjal perut sampai nanti di rumah makan. Karena dari sini ke rumah makan masih sekitar ya 3 jam lagi lah. Jadi lumayan nih buat ngeganjal perut dulu.
Lumayan lama kita berhenti di Terminal Tanjung Priok, sekitar 20 menitan mungkin menunggu jadwal keberangkatannya ya. Jadi ya lumayan lama lah berhenti di sini. Ini kita akhirnya diberangkatkan kembali dan pemberhentian kita selanjutnya adalah di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi naik bus ini kita kayak muterin Jakarta dulu ya. Dari Jakarta Barat, Terminal Kalideres, terus ke Jakarta Barat lagi, Grogol, terus ke Jakarta Utara. Ini di Terminal Tanjung Priok, nanti kita masuk ke Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur. Jadi kayak kita muterin Jakarta gitu ya. Ya teman-teman, jadi di Terminal Pulau Gebang ini lumayan banyak penumpang yang naik. Dan setelah Terminal Pulau Gebang ini sepertinya kita berhenti di Bekasi Timur ya. Jadi yuk kita kembali lagi ke bis karena sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali. Sampai di Bekasi Timur, ini adalah kantor perwakilannya dari Sinar Jaya Bekasi Timur. Dan ini kok banyak penumpang yang naik nih. Ini yang naik serame ini atau nganternya yang rame ini? Jadi ya seperti ini kantor perwakilannya dari Sinar Jaya di Bekasi Timur. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini bisa juga ya naiknya dari kantor Sinar Jaya Bekasi Timur. Ini untuk nomor teleponnya bisa ke sini nih, bisa WhatsApp juga. Hari ini dadaku bergetar, terguncang memilu dan menggeram. Ku yakin ku tak salah karena hatiku tak pernah dan takkan berdusta. Cinta, cinta, cinta. Aku jatuh cinta. Esoknya ku pikir rasa itu akan menghilang dengan seiring waktu. Namun ternyata tak berubah, aku makin tergiur pada dirimu. Cinta, cinta, cinta. Aku jatuh cinta. Dan seterusnya rasa ini selalu terjadi dan tak pernah berkurang. Hatiku hanya untuk dirimu. Aku bahagia hanya bila kamu bahagia. Iya teman-teman, sekarang jam setengah 10 malam. Ini kita sudah tiba di rumah makan Taman Selera. Merupakan tempat pemberhentian untuk servis makan dari bus yang kita naikin, Sinar Jaya. Dan ini kita Skylander R22 sendirian nih. Ini kalau ngeliat Skylander R22 ya, itu kalau dari belakang, itu kayak bis yang datang dari masa depan gitu loh. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, di antara bus yang lainnya. Ini paling futuristik banget kalau dari belakang. Dan jam segini tuh jam-jam sibuk banget di rumah makan Taman Selera di bagiannya Sinar Jaya. Nih ada yang keluar, tuh di sebelah sana yang keluar. Terus ini langsung diganti lagi dengan yang baru masuk. Ini ada jetliner. Ini cakep banget, cakep banget. Ininya masih cakep. Tuh, mulus banget itu jetlinernya. Nah, masuk langsung ada yang keluar lagi. Tuh. Jadi jam segini tuh jam-jam ramenya dari rumah makan Taman Selera di bagian sini, di bagiannya Sinar Jaya. Terus di sini kita tentunya mendapatkan servis makan, jadi jangan lupa dibawa tiketnya karena di tiket ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas yang berada di dalam. Ya,
Sekarang kita makan dulu. Ada bis lagi baru masuk. Tuh, rame banget ya. Rame banget ya. Oh. Jadi jam setengah 10 ini adalah jam bisa dibilang paling ramenya. Nah itu bus yang kita naikin dia mundur. Sepertinya mau ke sini. Entah mau dicuci atau mau ngecek tekanan angin dari bannya atau gimana. Cakep banget. No debat sih Skylander kalau dari belakang ganteng banget. Tuh ya. Wih, dia mau mundur ke sebelah sini. Sepertinya mau dicuci sedikit atau mau ditambahin angin atau gimana. Wih. Kok kayak kelihatan pendek ya? Ya, sekarang kita masuk ke dalam rumah makan ya. Sudah selesai makan dan ayo aku ajak teman-teman muter-muter di rumah makan Taman Selera ini. Di seberangnya bagiannya parkiran dari rumah makan Taman Selera yang Sinarjaya. Kalau tadi kita kan parkir di sebelah kiri kalau dari bangunannya dari sini ya. Ya ini yang sebelah kanannya masih Sinarjaya juga. Pokoknya satu bangunan ini areanya Sinarjaya. Nah, kalau di depanku sekarang, ini di sini ada sumber alam. Biasanya sumber alam di sini rame, cuma seperti udah pada jalan. Terus di sebelah sininya ada Murni Jaya Group lah. Ada Murni Jaya, ada Laju Prima biasanya di sini. Gitu. Di ujung tuh ada M-Trans double decker. Kelihatan ya? Nah, itu. Ada M-Trans double decker. Terus kalau di bagian belakang itu biasanya 27 Trans. Ayo kita ke belakang yuk. Masih ada 27 Trans nggak ya jam segini? Sekarang jam 10. Ayo kita lihat ke belakang. Jadi rumah makan Taman Selera tuh terbagi dua bangunan teman-teman. Yang sebelah sini ini khusus Sinarjaya. Yang di sebelah sini ini untuk selain Sinarjaya. Jadi ada Murni Jaya di sebelah sana. Biasanya sumber alam di sini. Ada sama Adibas biasanya di sebelah sini. Terus di bagian belakang itu 27 Trans, Kalingga, Pandawa, Almuna. Apalagi ya? Ayo kita lihat deh ke bagian belakang. Nah ini bagian belakang. Ini ternyata cuma satu. 27 Trans. Yang lain udah pada berangkat ternyata ya. Tuh. Jadi ini bagian belakangnya. Seperti itu teman-teman. Oke lah, cuma ada satu ternyata. Ya kita balik lagi. Begini ya kalau gabut sambil nungguin busnya berangkat karena waktu kita di sini itu setengah jam jadi masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi gitu. Nih ya, kalau lagi di rumah makan Taman Selera, jangan lupa beli sekuteng. Ini enak banget buat menghangatkan badan sebelum kita dihajar lagi sama AC. Oh iya, kalau di Sinarjaya ini, ketika lagi melakukan servis makan, itu tidak ada penumpang yang boleh masuk. Jadi pintunya ditutup dan tidak boleh ada penumpang yang masuk sebelum drivernya
masuk ke dalam. Nih, contohnya bus kita ini tidak dibuka ya pintunya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penumpang tidak boleh masuk sebelum ada kru atau driver di bagian dalamnya. Gitu teman-teman. Semua bus seperti itu. Nih coba kita lihat yang sebelahnya ya. Nah, tuh. Ditutup semua. Wih, aku baru sadar ternyata ini bus yang di sebelah kita nomornya 2RF. Sedangkan bus yang kita naikin nomornya 3RF. Wow, adik kakak nih. 2RF, ini yang kita naikin 3RF. Setelah berhenti kurang lebih hampir 1 jam teman-teman kita berhenti di sini. Ini tumben banget ya berhentinya lama. Apa gara-gara tadi nonton bola? Tadi kita masuk setengah 10 ya. Sekarang berangkat setengah 11 dan ini aku langsung selimutan karena ini AC-nya dingin banget teman-teman. Asli, AC-nya dingin banget. Jadi setelah ini kita tidak ada pemberhentian lagi ya. Paling nanti ada berhenti itu di rest area kilometer 519. Biasanya bus Sinar Jaya itu isi solar di sana. Terus sudah tidak ada pemberhentian lagi sampai ke Surabaya di Terminal Bungurasih. Jadi saatnya kita istirahat. Habis makan kenyang, yang paling enak emang tidur. Seperti aku yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku.
bentakan kecilku, patahkan hatimu. Lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Surabaya. Jadi sebenarnya aku kan pengennya sampai tujuan akhirnya ya di Terminal Bundar Gresik ya. Tapi ternyata ini kita sampai Surabaya ya udah siang banget. Sekarang sudah jam 7 ya. Jadi sebenarnya kalau sampai Surabaya jam 5, setengah 6 gitu, aku bisa tuh ikut sampai ke Terminal Bundar Gresik. Karena dari Surabaya, dari Terminal Purabaya Bungurasi ini ke Terminal Bundar paling cuma sekitar 1 jam. Kalau PP kan aku balik lagi ke Surabaya paling 2 jam ya. Tapi ternyata sampai sini sudah jam 7 dan jam 9 nanti aku ada meeting di Malang gitu. Jadi kalau sekarang harus ikut ke Gresik itu nggak sempat. Kenapa ya? Kok siang banget ya? Jadi kita Jakarta Surabaya itu 15 jam loh, hampir 15 jam. Ada apa ya? Pas aku tidur atau ada sesuatu, pas aku tidur macet atau gimana ya. Tapi kayaknya nggak ada sih. Kok bisa selama ini ya? Teman-teman ada yang pernah naik nggak bus yang sama seperti yang aku naikin? Emang sampai Surabaya tuh jam 7 pagi begini ya? Siang banget ya? Oke, jadi ya gitu. Kalau untuk pelayannya segala macam ya Sinar Jaya udah oke banget lah. Minusnya cuma satu yang aku bilang kemarin itu, yaitu adalah bracket TV-nya itu ternyata ketika kena jalan yang lumayan gelombang itu agak mengeluarkan suara ya, dan bracket TV di sekat itu emang masalah yang kayaknya semua karoseri sama tuh, ada suara kayak gitu. Jadi ya oke lah, gitu aja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ini aku mau lanjut pulang ke Malang. Ini ada bus Bagong yang sudah standby. Oke, terima kasih buat teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.